kita, yaitu melaksanakan pembacaan Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan surah Al-Waqi'ah yang kita baca, Allah senantiasa melancarkan rezeki kita. Allah senantiasa mempermudah urusan kita, dan Allah senantiasa meringankan segala cobaan yang sedang kita derita. Khususnya adalah Allah senantiasa yang meringankan sakit kita. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Mudah-mudahan yang sehat senantiasa Allah senantiasa jaga kesehatannya, dan Allah berikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum-sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana bahayanya hidup berlebih-lebihan, atau di dalam istilah agama dikenal dengan istilah israf. Israf itu berlebih-lebihan. Di antaranya yang dulu-dulu kita pernah membahas bagaimana kita tidak berlebih-lebihan di dalam harta, di dalam membelanjakan harta. Artinya kita tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit. Sebab boros itu dilarang di dalam agama. Berlebih-lebihan juga, berlebih-lebihan di segala hal, termasuk di dalam makan dan minum dan keseharian kita. Termasuk juga hal ini yang akan kita bahas adalah berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ini juga menyambung kajian yang semalam dibahas oleh akhinal karam Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi. Di antaranya menjelaskan adalah bahwasanya beribadah itu tidak usah berlebih-lebihan. Ada juga. Kalau sebelumnya juga kita pernah bahas, kalau yang belum sempat mengikuti bisa lihat di channel YouTube, judulnya ada bahaya berlebih-lebihan. Tapi kali ini kita membahas khusus, yaitu berlebih-lebihan di dalam hal ibadah. Memangnya ada ya Pak Ustadz? Ya ada berlebih-lebihan di dalam ibadah. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata Anas bin Malik, datanglah 3 orang sahabat. Satu rombongan isinya 3 orang sahabat. Kemana? Ila buyuti azwajin Nabi. Mereka mendatangi rumah-rumahnya istrinya Nabi. Di dalam syarahnya dijelaskan bahwa 3 orang sahabat ini, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Maz'un. Jadi 3 orang ini beliau mendatangi rumah-rumahnya istri Nabi. Untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait tentang ibadah-ibadah beliau di rumah. Karena kalau di masjid para sahabat udah pada tahu bagaimana ibadahnya. Kalau di luar
sahabat sudah melihat sendiri bagaimana Rasulullah ibadahnya. Tetapi kalau di rumah yang tahu hanya istri-istrinya. Maka sahabat ya ingin investigasi lebih lanjut, ingin tabayun lebih lanjut, apakah Rasulullah selama beribadah di rumah itu sama seperti ibadahnya ketika di luar, ataukah lebih rajin atau yang lain sebagainya. Maka beliau ya mendatangi rumah-rumahnya istrinya Rasulullah guna menanyakan bagaimana ya kesehariannya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah di rumah. Ya terkait ya hal-hal yang hanya diketahui oleh istri. Ya ini kan hal-hal yang sifatnya privasi. Maka Sayyidina Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar dan Utsman bin Maz'un ya mereka menanyakan bagaimana. Ya, kemudian ya falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ya ketika ditanyakan ya bagaimana ibadahnya Nabi Rasulullah ya istri-istri Nabi menjawab bahwasanya Rasulullah itu kalau di rumah ibadahnya sangat giat, sangat tekun luar biasa. Ya, ketika mendengar itu para sahabat kemudian yang menjadi rendah diri, menjadi enggak ada apa-apanya. Ya, kemudian berkata faqalu, mereka berkata, ya wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Kemudian ya sahabat berkata, ya Allah, Rasulullah yang udah begitu ya, yang udah sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya masih beribadah dengan sangat luar biasa, masih beribadah dengan sangat tekun. Apalagi kita, apalah dayanya kita, kata para sahabat. Yang Rasulullah yang jelas-jelas dosa-dosanya sudah diampuni, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, tetapi masih bisa beribadah dengan segitu giatnya, dengan segitu luar biasanya, maka apalah kami, ya maka kami tidak ada apa-apanya, kata para sahabat. Kemudian dilanjutkan, faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara ketiganya ini ya berkata, amma ana usolli laila abadan. Ya, kalau begitu ya kata salah seorang sahabat ini ya enggak tahu yang mana nih antara Sayyidina Ali ya Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Utsman bin Maz'un. Ya, pokoknya salah satunya berkata kalau begitu saya akan ya senantiasa bangun malam, sholat malam sepanjang hari. Ya, saya tidak akan menggunakan ya malam itu untuk tidur. Saya tidak akan istirahat sepanjang malam, sepanjang tahun. Saya akan gunakan untuk qiyamul lail dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala al-akharu, dan yang lainnya ya sahabat yang kedua mengatakan, ana asumu dahra wala uftiru. Kalau begitu saya akan puasa sepanjang tahun tanpa ada liburnya. Jadi sepanjang tahun ya tidak ada libur-liburnya, dia pergunakan siangnya untuk berpuasa. Kemudian sahabat yang ketiga berkata, wa qala al-akharu a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Ini kata yang ketiga, kalau begitu ya saya akan ya menjauhi perempuan dan saya tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa kata sahabat. Ya lantaran beliau bertiga ini dia melihat bagaimana ya solehnya Rasulullah, bagaimana teladannya Rasulullah. Kemudian salah satu yang pertama bernazar, kalau begitu saya nggak akan tidur selama-lamanya. Saya menggunakan malam sepanjang malam untuk ibadah, sholat dan berzikir kepada Allah. Yang kedua mengatakan, ya kalau begitu ya saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak ada libur-liburnya itu. Ya, dan yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah dengan perempuan. Saya akan menjauhi perempuan dan akan gunakan sepanjang hidup, seumur hidup saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini kemudian sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi setelah mengetahui hal itu? Fahimidallahu wa atna alaihi.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Alhamdulillah, kalau begitu Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi Rasulullah bertanya kemudian, lebih lanjutnya bertanya, qala ma bala aqwam, apa bagusnya, ya memang apa sih baiknya, apa sih bagusnya ibadah-ibadah yang kalian sebutkan? Maka salah satu persatu sahabat menjelaskan, ya Rasulullah, yang pertama menjelaskan, ya kalau saya bangun malam, ya itu fadilahnya luar biasa. Ya di antara doa-doa yang paling mustajab adalah doanya orang ketika sholat tahajud. Ya di antara fadilahnya juga kalau kita sering bangun malam adalah menjernihkan pikiran kita menjadi lebih kuat, dan daya hafal kita menjadi kuat dan lain sebagainya. Itu adalah fadilah ya biasanya orang-orang yang suka bangun malam. Kemudian kata sahabat yang mengatakan akan puasa, beliau mengatakan apa bagusnya ketika ditanya Rasulullah, ya di antara baiknya puasa adalah menahan syahwat. Saat puasa akan memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita dengan tetangga, memperbaiki diri kita pribadi, dan memperbaiki akhlak kita di tengah-tengah masyarakat. Dan juga puasa merupakan ya ibadah yang pahalanya luar biasa, yang tidak ada batas ganjarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ganjaran puasa. Maka dari itu ibadah yang sangat luar biasa adalah puasa. Maka dari itu saya ingin puasa sepanjang tahun. Kemudian sahabat yang ketiga ya yang mengatakan ingin menjauhi perempuan, apa bagusnya kata Rasulullah, apa bagusnya, apa baiknya menjauhi perempuan? Kata sahabat ya yang menjauhi perempuan ya karena kalau kita menjauhi perempuan, kita akan bisa fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita ya menikah, kalau kita mendekati perempuan, kita akan disibukkan dengan hal-hal duniawi. Apalagi nanti kalau kita punya anak misalnya, ya kalau kita punya anak dan lain sebagainya, kita akan lalai mengurus anak-anak kita, mengurus istri dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata ya meluruskan dalam hal ini. Apa kata Rasulullah? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Kata Rasulullah ya, demi Allah, wallahi kata Rasulullah, adapun aku kata Rasulullah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang kalian semua. Tetapi apa? Ya, lakinni asumu wa uftiru. Kata Rasulullah, tetapi aku juga puasa. Ada kalanya juga aku nggak puasa, aku libur. Artinya dalam setahun itu kita gunakan ada puasanya, ada juga tidak puasanya. Misalnya puasa Senin, Kamis, selebihnya ya libur, nggak puasa. Maka tidak boleh kita puasa sepanjang tahun penuh, ya. Sedangkan tidak ada liburnya, itu juga tidak boleh. Kata Rasulullah, aku pun puasa, tapi aku pun ada libur puasanya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan untuk sahabat yang kedua, wa usolli wa arqudu. Aku juga sholat, kata Rasulullah. Aku juga beribadah, rajin. Wa arqudu, tetapi aku juga tidur. Ya, nggak selamanya sepanjang tahun itu, ya sepanjang malam dipergunakan untuk sholat dan zikrullah sepanjang malam, tidak. Harus ada tidurnya juga, harus ada istirahatnya juga. Kemudian untuk sahabat yang ketiga dikatakan wa tazawwajun nisa, ya. Tidak seperti itu, ya aku juga beribadah kepada Allah, tetapi aku juga menikah, kata Rasulullah, tetapi aku juga mempunyai istri. Artinya apa? Ya, kita dilarang berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya sampai ya naudzubillah min zalik melalaikan kita, ya mengabaikan hak-hak yang lain, yaitu hak terhadap diri kita, ya misalnya kurang tidur dan lain sebagainya, melalaikan hak-hak keluarga kita, ya apalagi sampai tidak bekerja, tidak menikah dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menutup hadis ini dengan kata, "Faman raghiba
faman raghiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai ajaranku, yang benci kepada sunnahku, maka bukanlah termasuk umatku, maka bukanlah termasuk golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh beribadah sekuat kita, semampu kita, tetapi jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Jangan sampai kita tidak tidur lantaran kita keasikan beribadah dan lain sebagainya. Tetap kita harus istirahat, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam masa pandemi ini, istirahat sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita kurang istirahat yang menyebabkan imun kita turun. Jangan kemudian kita begadang, menghabiskan malam untuk ibadah saja enggak boleh, apalagi menghabiskan malam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, begadang yang tidak ada artinya, itu lebih mudarat lagi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang termasuk kebaikan, bukti ciri sempurnanya iman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya buat dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ibadah terlalu keras, terlalu ekstrim, sampai-sampai yang mengabaikan dirinya sendiri. Yaitu di dalam Al-Qur'an surah Thaha yang pertama dikatakan, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ayat ini turun kalau kita baca asbabun nuzulnya, dikatakan ayat ini turun lantaran Rasulullah terlalu giat bangun malam sampai-sampai kakinya bengkak-bengkak, menyakiti dirinya sendiri. Kemudian Allah tegur melalui ayat ini, Thaha, wahai Muhammad. Thaha itu nama lain dari Rasulullah. Wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya Muhammad, tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menjadikan engkau susah, untuk menjadikan engkau terbebani. Artinya apa? Kalau kita beribadah, datangnya syariat, kenapa kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh zakat, hakikatnya adalah bukan untuk membebani kita, bukan untuk membuat kita susah, tetapi nanti pasti ada manfaat-manfaatnya. Manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain dan lain sebagainya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidaklah menurunkan perintah di dalam Al-Qur'an ini untuk menjadikan kamu susah, untuk menjadikan kamu keluh kesah dan lain sebagainya. Maka dari itu perintah sholat jangan kita berlebih-lebihan di dalam menjalankannya. Jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang sebetulnya itu hak terhadap diri kita, lingkungan kita dan keluarga kita. Khairul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Maka sebaik-baiknya amal perbuatan di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yaitu perbuatan yang terus-menerus, continue, istiqamah dilakukan, wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Maka jangan terlalu ekstrim, boleh kita beribadah, tapi ibadahnya biar dikit, yang penting continue, biar dikit, yang penting terus-menerus. Sholat duha biarpun cuma 2 rakaat, yang penting continue. Yang namanya sedekah biarpun cuma 5.000, yang penting terus-menerus. Ketimbang kita ibadah 1 juta setahun sekali, lebih baik kita 5.000 setiap hari, ataupun kalau nggak bisa setiap minggu. Yang penting istiqomah, yang penting continue. Adapun kalau kita mengikuti Rasulullah, maka boleh kita mengikuti Rasulullah semampu kita. Tentu kalau kita mengikuti Rasulullah tidak akan bisa sempurna seperti beliau, tetapi kita mengikuti sekuatnya, sebisanya. Rasulullah itu kalau sholat malam, sholat tahajud 13 rakaat termasuk witir. Kalau kita nggak bisa 2 rakaat, 3 rakaat, termasuk witirnya 3 atau 1 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Ya, kata Rasulullah, segala sesuatu yang aku larang kepada kalian, maka hindarkanlah, maka jauhilah. Wa amma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan adapun segala hal yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah, kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian, sebisa kalian. Itulah pentingnya ya kita mempelajari ilmu. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu ekstrim dalam beribadah dan kita jangan memaksakan, ya apalagi di masa pandemi ini, orang yang sakit memaksakan ibadah sholat ke masjid. Padahal dia terpapar COVID, ya. Padahal dia terpapar COVID, dia bergabung dengan orang-orang yang sehat, itu jelas tidak boleh, membahayakan orang yang masih sehat. Jangan sampai kita ya beribadah, semangat beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Akibatnya apa? Itu yang salah-salah kita malah bisa jadi ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ya boleh beribadah tetapi tidak berlebih-lebihan, dalam arti tidak mengabaikan hak-hak orang lain, hak-hak diri kita dan keluarga kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, berhubung waktu yang sudah hampir habis, nanti sore tetap ada seperti biasa setelah maghrib yang akan dibawakan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi SPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.